Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang mana sudah memberikan kepada kita sehat, pikiran, badan sehingga kita bisa menghadiri di tempat yang indah dan berbahagia raya ini. Selanjutnya, selawat bernada salam tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau sudah membawa kita dari alam yang tidak tahu apa-apa sehingga kita sudah berada di alam yang sudah canggih yang sedemikian rupa. Ini adalah berkat perjuangan Rasulullah pada zaman masanya. Kita yang menikmati hasilnya. Selanjutnya, penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak, Ibu para wakil kepala sekolah, kepada Bapak Kepala Program, kepada Bapak Kepala kompetensi keahlian baik dari RPL dan ISN. Selanjutnya, penghormatan saya juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama. Semoga kegiatan kita yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini, bisa berjalan dengan maksimal. Oke. Baik, untuk mempersingkatkan waktu kita langsung masuk dalam kegiatan, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri, yaitu Muzakir SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya saya memperkenalkan diri dua orang yang selalu membimbing saya. Yang pertama itu ada Bapak Ahmad Tarmizi selaku fasilitator. Yang selanjutnya sebagai PP saya atau pengajar praktik itu adalah Bapak Iskandar. Oke. Selanjutnya, adapun agenda yang akan kita laksanakan pada siang hari ini yaitu pertama pembukaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya itu pemahaman inti yang akan kita bahas sedemikian ke depan. Dan dilanjutkan oleh eksplorasi konsep, refleksi, dan penutupan. Oke, nanti saya harap kepada Bapak Ibu untuk merefleksikan hasil kegiatan kita nanti, ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap. Kita lanjut ke ice breaking. Nah, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya, supaya Bapak Ibu fokus terhadap saya, ya. Semoga ini jika ada tadi masalah atau apa, jadi hilangkan, betul hilangkan. Bapak Ibu masuk ke ranah saya dulu, ya. Jadi Bapak Ibu harus fokus ke saya. Oke. Untuk briefing kita hari ini kita akan menggunakan yaitu 4 item. Yang pertama jempol, yang kedua gepal, yang ketiga telunjuk, dan yang ketiga tepuk 1 kali. Oke, kita coba dulu ya. Ya, silakan Ibu tunjukkan, Bapak Ibu tunjukkan jempol. Oke. Selanjutnya gepal. Selanjutnya telunjuk. Dan tepuk. Oke. Bisa Bapak Ibu kita ulang? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang saya berharap Bapak Ibu fokus. Nah, sebentar lagi kita akan merubah. Kalau saya katakan jempol, ya, kalau saya katakan jempol, maka Bapak Ibu menunjukkan telunjuk. Ya, saya mengatakan misalkan contoh jempol, Bapak Ibu menunjukkan telunjuk. Saya katakan tepuk, maka Bapak Ibu gepal. Oke, dan sebaliknya. Kalau gepal berarti tepuk, kalau telunjuk berarti jempol. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba. Jempol. Ternyata masih belum. Oke, kamu kan masih belum fokus. Ayo, kita coba lagi. Gepal. Kalau Bapak Ibu fokus, ya. Dan coba sekali lagi ya. Dan
Jempol. Kalau jempol kita tadi menunjuk. Kalau jempol tepuk. Oke, kita coba ini terakhir ya. Saya berharap Bapak Ibu fokus. Oke, kita coba menunjuk. Oke, masih ada teman-teman kita yang belum bisa fokus ya, belum bisa move on dari kegiatannya tadi. Ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal, mungkin kan gaji belum masuk, ya kan? Nah, atau apa ya kan? Di rumah belum ada beras. Oke, insya Allah saya berharap sampai tujuan pembelajaran kita sebentar lagi itu berjalan dengan lancar. Oke, kita next. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, ada sedikit pertanyaan pemantik. Ini akan mengacu ke pembelajaran kita, ya. Dan ini sering kita kerjakan di saat pembelajaran. Oke, di sini Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak. Ya, kalau setuju bilang setuju, kalau tidak bilang tidak. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang jawab setuju? Semua jawab tidak. Hah? Setuju? Setuju. Oke, 2 orang menjawab setuju. Dan ini pernyataan Bapak Ibu ini saya pegang, ya. Saya pegang. Di sini jawabannya tidak ada yang salah. Jawabannya semua benar. Cuma ini menurut pendapat kita masing-masing. Saya akan pegang dengan jawaban Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Memberikan hukuman dengan hal positif. Ya, memberikan hukuman dengan hal positif. Contoh, membaca dan membersihkan halaman. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, selanjutnya yang ketiga. Di sini tadi ada yang tidak setuju. Semua setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Sekarang saya sudah memegang ini. Saya kembali ke pertanyaan pertama dulu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, di sini ada yang menjawab tidak setuju. Ya, yang menjawab tidak setuju itu ada Bu Titi, Bu Ti sama Bu Nanda. Yang setuju ya. Oke, saya kembali ke yang setuju dulu. Bu Nanda atau Bu Ti nih? Bu Ti. Oke, Bu Ti, kenapa Bu Ti menjawab setuju? Ya, tentang pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Saya ingin sedikit klarifikasi dari pertanyaan pertama tadi tentang saya setuju. Kalau kita lihat zaman sekarang, perubahan sikap anak itu luar biasa, mungkin dengan pengaruh HP tentunya. Nah, di sini salah satu cara untuk mendisiplinkan menurut saya itu memang kita harus kasih sedikit konsekuensi atau hukuman untuk mereka. Tujuannya bukan lain, bukan konsekuensi yang negatif, tapi kita nanti usahakan yang positif. Nah, tujuan kita adalah untuk mendisiplinkan mereka. Jangan kita membiarkan sesuatu kesalahan mereka buat, kita biarkan begitu saja tanpa ada konsekuensinya. Jadi kalau menurut saya, apapun yang mereka lakukan kesalahan, kita kasih konsekuensi bagi mereka supaya mereka nanti bisa mengingat apabila nanti mereka mengulangnya kembali. Terima kasih Bu Ti. Tepuk tangan teman-teman buat. Oke, sekarang saya mau yang menjawab tidak setuju. Satu orang, silakan. Ayo, angkat tangan. Bangtar. Oke, yuk, Bangtar, silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yuk, menurut Bapak tadi tidak setuju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Aturan memang dibutuhkan di setiap instansi pemerintah, apalagi kita di dunia pendidikan. Aturan memang harus kita jalankan dan aturan memang harus kita tertibkan. Tetapi kalau menurut saya, kalau untuk mengambil sebuah aturan dan bersifatnya kalau bukan untuk efek jerah, itu sangat tidak cocok untuk anak-anak yang masih berusia di bawah ataupun di atas 19 tahun, yang berada di bawah 17 tahun, kemudian di atas 19 tahun. Karena apa? Karena cara berpikir mereka memang belum sempurna. Dan aturan yang sudah kita buat, kalau misalkan dilanggar dan setelah dilanggar kemudian kita berikan sebuah konsekuensi yang bahwa mereka harus kita berikan efek jerah, tetapi bukan jerah yang didapatkan, tetapi efek manu. Itu saya rasa tidak cocok. Kalau menurut saya, kita di sini ada membuat sebuah peraturan. Apabila siswa itu terlambat, apabila siswa itu bandel, apabila siswa itu melanggar sebuah peraturan, saya lebih condong kepada memberikan motivasi kepada anak tersebut sehingga dia tidak lagi membuat hal yang sama di lain hari. Contoh, apabila hari ini, contoh misalnya anak tersebut terlambat datang ke sekolah, mungkin dalam hal ini saya kalau misalkan sifat jerah, saya tidak setuju. Tetapi saya setujunya adalah kalau misalnya dia terlambat ke sekolah, kita kasih tugas yang memang harus dijawab pada hari itu. Contoh, kita kemarin ada membuat sebuah peraturan yang bahwa kalau misalkan siswa itu terlambat, maka kita suruh hafal ayat-ayat pendek ataupun sebagainya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Mukhtar. Ya, teman-teman, silakan sekarang atas upload ya. Oke, saya dapat mengambil kesimpulan dari dua pernyataan ini, setuju dan tidak setuju ini, kedua-duanya masuk ke dalam konsekuensi. Oke, kita tidak membahas di sini, kita akan lihat ke depan hasil dari jawaban dan pemahaman kita selama belakangan ini. Oke, kita masuk ke dalam topik eksplorasi konsep. Nah, di sini ada beberapa item yang kita bahas di dalam eksplorasinya. Di antaranya itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Dan yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada yang kita pelajari adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, nanti kita lihat apakah isi dari topik eksplorasi yang kita pelajari ini. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke eksplorasi konsep, kita kembali ke permainan ini. Ya, di sini permainannya yaitu gepalan tangan. Ini Bapak Ibu jangan takut. Ya, nggak seperti yang tadi, ini lebih enak. Gepalan tangan. Oke, semua bisa menggepal kan? Ada yang belum bisa menggepal? Ada ya. Saya rasa semua sudah bisa menggepal. Oke. Di sini pada saat permainan ini saya berharap di sini ada 2 tim. Tim yang pertama itu yang menggepal, tim yang kedua itu yang menulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah rahasia sendiri yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apapun itu, apakah yang cewek misalkan ibu-ibu ini rahasianya misalkan resep masakan, itu betul dipegang. Kalau yang bapak misalkan rahasia tentang apa ya kan kayak gitu kan, bapak ini banyak rahasia. Tolong rahasianya itu dipegang, jangan diketahui oleh orang lain, digepal terang-terang. Oke, siap. Saya berharap Bapak Ibu menulis sedikit tentang rahasia Bapak Ibu. Ya, oke. Kita bagi kelompok dulu. Yang bapak sama bapak ya. Yang bapak sama bapak yang nanti yang mengerjakannya bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu. Jangan bapak sama ibu-ibu itu pasti nanti tidak seimbang ya. Kalau bapak kan kenceng nih megangnya, kalau ibu-ibu kan nariknya kan susah nih. Nah, jadi tidak
biar seimbang. Oke, kita seimbangkan jadi bapak-bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu. Oke, siap? Oke, bapak ibu saya mengharapkan menulis rahasia bapak ibu. Satu yang menulis, yang satu lagi yang membuka nanti, yang membuka rahasia atau mengambil rahasia dari teman yang satu lagi. Oke, siap bapak ibu, sudah ditulis rahasianya? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis, tolong digenggam, diremas, digepal di dalam rahasianya itu ada di dalam genggaman. Oke. Nah, tugas bapak ibu, tugas yang teman yang satu lagi itu tolong coba ambil rahasia tersebut di dalam kepalan itu. Jadi dalam genggaman, kepalan tangan itu tolong diambil. Caranya terserah. Terserah gimana caranya untuk mengambil. Ini apakah harus dipaksa, apakah harus dirayu atau gimana, silakan. Oke. Harus yang ini yang apa? Yang si perayu ini harus dapat rahasia tersebut. Yang punya rahasia itu harus dipegang erat-erat. Yuk, coba. Oke. Coba di ini. Coba. Coba Pak Muhammad, ada rahasia Pak Said. Oke, ayo Bapak Ibu, ayo. Terserah gimana caranya, harus dapat. Oke, dapat. Bisa? Bisa. Oke, ada yang bisa dapat, ada yang nggak bisa diambil? Semua bisa. Ayo. Oke, ayo berjuang, ayo. Dapat. Oke, semua sudah dapat? Sudah. Oke, yuk, luar biasa. Kita lihat. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu. Ya, ini sebuah permainan. Tetapi coba kalau kita lihat ke sisi yang lain, ini bukan hanya sekedar permainan. Mau kita lihat? Nih. Nah, menurut Dr. William, tentang perubahan paradigma, tentang ilusi. Nah, di mana saat kita memegang tadi, yang memegang dan yang mengambil sebuah rahasia itu, ini kita masuk ke dalam sebuah ilusi. Di mana ilusi ini terbagi ke beberapa bagian. Di antaranya itu ada ilusi guru mengontrol murid. Di mana kita berpikir bahwasanya yang mengontrol murid itu adalah diri kita. Kita para guru yang mengontrol murid. Ini ilusi itu kan sebagai semacam pemikiran kita. Kita yang mengontrol murid. Oke, kita selanjutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ini menurut kita. Ini pemikiran kita, ilusi kita bahwasanya seolah-olah yang kita kasih yang berpositif itu adalah bermanfaat bagi dia. Ini menurut kita. Akan tetapi belum tentu sama juga dengan mengontrol murid. Tadi itu menurut kita yang mengontrol. Tetapi seandainya dia bilang tak bisa. Dan juga yang tadi kalau kita balik ke yang tadi, itu kita yang mengontrol murid. Sebenarnya murid juga mengontrol kita. Itu kalau kita kembali ke tadi. Contoh, saat Bapak Ibu menggenggam, tujuan Bapak menggenggam biar temannya ini mengambil, ya kan? Saat teman kita mengambil, pasti dia punya teknik, trik dan sesuatu biar dia bisa mengambil. Siapa sebenarnya yang mengontrol siapa? Sebenarnya siapa yang mengontrol siapa? Apakah yang menggenggam atau yang membuka? Intinya adalah itu hanya sebuah ilusi. Sebenarnya yang mengontrol itu semua adalah diri kita sendiri. Dan saya juga nggak mau dikontrol oleh orang lain. Ya, yang mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Oke, coba kita lihat ke ilusi yang ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, kita menyalahkan. Tengok, nah dengan kalian seperti ini, Bapak sini lihat apa hasilnya. Gara-gara kamu, gara-gara ini saya kena marah. Ini adalah sebuah contoh yang membuat si anak merasa bersalah. Itu hanya sebuah
ilusi pada dasarnya nggak sedemikian rupa. Dan dia kalau dia sendiri, kita kena marah bukan gara-gara dia. Kalau kita kena marah adalah karena diri kita sendiri. Tapi kita membuat paradigma kepada si anak untuk mengontrol si anak sedemikian rupa. Kita bawa bahwasanya kita membuat si anak itu merasa bersalah. Oke, coba kalau kita lihat ke ilusi yang ketiga, yang keempat, yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan saya ini merasa begitu juga dengan teman-teman yang lain. Saya juga berpikir demikian. Bahwasanya kita orang dewasa itu memiliki hak, bahwasanya kita bisa memaksa orang lain yang di bawah kita. Seandainya si anak atau siapapun itu mengatakan, emangnya lo itu siapa? Ngatur gue. Ya kan nggak bisa juga kan? Artinya itu hanya sebuah ilusi, bukan sebuah kenyataan. Semua orang bisa berbalik dari hal yang kita harapkan. Oke, kita kembali lagi ke makna disiplin. Oke, ada yang berpendapat disiplin itu seperti apa? Ada, oke. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina. Nah, bahasa Latin, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipul atau murid atau pengikut. Jadi disiplin itulah hanya untuk belajar. Jadi saat ada sesuatu yang mendisiplinkan kita, jadi ikuti saja, karena itu adalah hanya sebuah pembelajaran bagi kita. Oke, coba kita lihat ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol. Beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini menurut Dr. William. Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwasanya memiliki tujuan, yaitu mandiri. Jadi kita harus mandiri. Beliau juga mengatakan yaitu tujuannya itu bernalar kritis. Ini kalau kebajikan universal. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini menurut pernyataan Dr. William Glasser. Oke, kita next. Beberapa motivasi perilaku manusia. Yang diantaranya itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan saya rasa ini semua merasakannya. Kita apapun cerita itu adalah motivasi kita dari rumah, berangkat dari rumah, kita harus buru-buru cepat-cepat, tujuannya biar kita tidak kena hukuman. Kalau kita kena hukuman, jadinya apa? Tidak nyaman. Ini adalah motivasi kita. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi kita, giat, rajin, terampil, ya. Tujuannya apa? Ya kita dapat imbalan. Kan banyak kan di YouTube, di TikTok, dan yang lainnya. Sekarang saya lihat satu video-video orang India itu kan kalau nggak ada bosnya kan duduk santai, ya kan. Ini itu adalah sebuah video motivasi, duduk santai kan, mencok sambil ngerokok kan, sambil duduk. Bahkan di tempat-tempat kita juga ada demikian. Begitu ada bos atau sesuatu, rajin, ya. Seolah-olah nggak apa, kita tetap mengerjakan. Ini adalah motivasi. Selanjutnya kita lihat motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Saya rasa ini yang luar biasa motivasi, yaitu menjadi diri sendiri, tidak ada pengaruh oleh orang lain. Saya rasa kalau kita coba dan terus kita coba, ini pasti bisa. Karena
Karena kita mengharapkan sesuatu imbalan atau takut kena hukuman, ujungnya kita akan down. Oke, yang terakhir ini yang luar biasa di hari 3 motivasi yang ini. 2 motivasi sebelumnya yaitu untuk menghindari tidak nyaman, mendapatkan imbalan, ini masuk dalam motivasi eksternal atau dukungan dari luar. Ya, ini 2 motivasi yang tadi. Kenapa dari luar? Karena kita dari orang lain ingin dapat imbalan, takut dengan hukuman, ya kan, nggak nyaman. Ini adalah pengaruh dari luar atau eksternal. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kalau yang terakhir ya, yang ketiga tadi, untuk menjadi diri sendiri, itu adalah motivasi dari eksternal atau dari diri sendiri. Itu memang dari dalam diri kita. Dan dalam diri kita ini sudah termotivasi. Ini yang internal. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita bedakan mana yang eksternal, mana yang internal. Apalagi orang lain yang melihat. Saat orang lain yang melihat, ini dia kan rajin. Ini kan dia menampakkan diri pada orang lain. Belum tentu. Kadang-kadang ini memang dari diri sendiri. Dia ada perubahan pada diri, bukan dia mengharap sesuatu dari orang lain. Oke. Selanjutnya kita next ke perilaku manusia. Ada dari motivasi internal untuk menghindari atau menjadi orang yang ingin diri sendiri, menghargai diri sendiri, itu kita harus menghindari. Nah, kita akan menghindari yaitu pemberian hukuman dan penghargaan di mana penghargaannya berlebih. Nah, penghargaan yang lebih ini harus kita hindari. Kalau sudah dapat penghargaan yang lebih, itu nanti kita kembali ke motivasi yang kedua ini, yang 1 dan 2 tadi. Kalau kita mengharap yang lebih. Tapi kalau hanya biasa-biasa saja, kalau orang memberikan hadiah atau suatu apa yang biasa-biasa aja, santai-santai aja, nggak ada apa yang mana aja. Tapi kalau sudah nanti kalau kamu ini saya dapat ini, naik gaji, naik pangkat, naik jabatan, ini harus kita hindari. Kenapa? Karena ini motivasi dari diri sendiri, bukan karena imbalan. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya, karena terlambat ke sekolah. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Selanjutnya, ada murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Selanjutnya, ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang terakhir ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari ketiga item, dari beberapa item ini masuk ke dalam hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ya, contoh, misalkan yang tadi mencatat 100 kali, menurut Bapak Ibu, ini masuk ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah penyelesaian masalah. Kalau hukuman jelas hukuman. Kalau konsekuensi jelas tadi sedikitnya sudah kita senggol ya di awal dari jawaban Bu Tihaja sama Pak Mukhtar tadi, sudah tersenggol sedikit tentang konsekuensi. Namun kita belum ke konsekuensinya.
Jadi apa tadi jawabannya? Konsekuensi. Di sini saya tidak mengatakan salah dan tidak mengatakan benar. Nanti kita lihat apakah salah atau benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa? Karena air yang tumpah. Kita harus membersihkan air itu bukan tetapi konsekuensi. Tapi nggak salah juga, ya kan? Nggak salah juga. Ya, tapi lebih tepatnya adalah konsekuensi. Kalau mencatat tadi lebih ke konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi jika nanti jawabannya saya jawab langsung ya. Konsekuensi jika sudah ada kesepakatan, maka dia akan masuk ke dalam konsekuensi. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, nggak tahu di awal, itu masuk ke hukum. Oke, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Ya udah, setelah dicoret-coret ada tanggung jawab. Berarti itu masuk ke konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Masuk konsekuensi atau hukuman? Kehilangan 10 menit jam istirahat karena mengerjakan tugas disebabkan terlambat. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, jawaban tepatnya adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia tadi ketinggalan 10 menit, jadi dia harus menggantikan 10 menitnya tadi. Itu namanya konsekuensi. Murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Ya, kenapa? Karena sepanjang hari loh. Ini memberatkan dia. Ya, kalau terjadi sesuatu, ini masuk ke hukuman. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kenapa? Karena kita kembali lagi, kalau dia membuka masker, dia bisa menyebabkan sakit. Maka masuk ke hukuman. Kenapa? Oke, kembali ya. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena 15 kali loh, gara-gara masker. Ya. Padahal kondisi lagi aman-aman saja. Oke, selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ini sama seperti membersihkan tumpahan air atau membersihkan coretan. Kenapa? Tanggung jawablah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, pas matahari di atas kepalanya istilahnya. Karena mengobrol dengan teman. Masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Karena nanti akan terjadi efek yang lain. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pada pelajaran PJOK. Konsekuensi, bukan hukuman di sini. Kenapa? 2 kali lapangan basket dan di jam PJOK ini masuk ke dalam konsekuensi. Berbeda kalau pelajaran bahasa Inggris, bisa jadi hukuman. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan lari. Kalau basket, jangan 2 kali. Kadang-kadang 15 kali untuk pemanasan. Ya kan Bapak PJOK, Pak? Ya. Oke. Siap? Enggak? Oke, siap. Kita coba lagi. Kita lihat ke dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sering. Ini yang sering terjadi di mana-mana, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut si Al-Fiqh. Jadi dihukum oleh penghargaan. Contoh, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsic. Ini kita dihukum karena penghargaan. Dengan karena penghargaan besar, maka hubungan kita akan rusak. Contoh, si ini dapat, ini tidak. Kita tanpa sadar kita sudah kena hukuman. Habis itu dengan penghargaan yang lebih besar, kita akan hilang kreativitas. Hilang, yang kita pikirkan adalah penghargaan. Itu terus. Nah, dia saya ini. Jadi kreativitas kita akan hilang. Nyata dan tidak nyata, ilusi ya. Ilusi dan kenyataan memang demikian. Kalau kita sudah dikasih penghargaan, maka kita lupa dengan yang namanya kreativitas, kualitas kita akan menurun. Oke. Siap. Selanjutnya, sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Oke. Nih, kita sebagai guru, tindakan apa yang kita lakukan saat murid melakukan kesalahan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Atau bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau yang lainnya, mengkritik dan mendiamkannya. Ayo, ya, dari beberapa item ini, hal manakah yang sering kita lakukan? Nah, di sini pasti di antara kesekian banyak ini ada 5 item ini, pasti kelima-limanya ini ada kita lakukan dalam kondisi di mana dan kapan. Oke. Yang nomor 4 yang paling sering ya, bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nomor 3, ada yang mengatakan 3, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama sebelumnya. Dan saya rasa kelima-limanya ini ada kita laksanakan, dan mana yang lebih bagus tergantung situasi dan keadaan. Saya, ya kan, kalau saya paling menunjukkan kesalahannya, ya kan, dan meminta kesalahannya supaya dia tahu, ya, di mana letak kesalahannya, supaya dia bisa merefleksikan diri. Kalau kita membentak-bentaknya kan nggak mungkin. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah restitusi, di mana restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini namanya restitusi. Jadi kita memperbaiki dengan cara memanggil. Ini menurut Bapak Gosen. Selanjutnya restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus melakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Kita panggil, misalkan siapa yang bermasalahnya ini, si A misalkan, kita panggil si A. Kita tanyakan apa masalahnya, kenapa, dan kita cari solusi. Contoh, beberapa bulan yang lalu ada siswa kita yang tidak bisa ke sekolah, itu dengan kondisi yang sepatunya yang tidak ada. Setelah kita panggil, kita bicara, kita kolaborasi, kita tanyakan, maka kita cari solusi dengan sama-sama kita membeli sepatu. Ini sudah luar biasa sekali di sekolah kita.
sudah kita jalankan hal yang demikian. Mungkin di sekolah lain belum. Nah, ini restitusi di sekolah kita sudah berjalan, ini luar biasa. Memang sekolah kita belum sekolah penggerak, tapi kita sudah bergerak. Mudah-mudahan ke depan bisa yang lebih maju. Terima kasih pada teman-teman yang sudah sedemikian rupa. Oke, selanjutnya untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka. Contoh, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita tanyakan. Selanjutnya, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Atau kita tanyakan lagi, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Selanjutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Dan dia udah berbuat salah, kita tanya, kamu mau dibuat seperti apa? Selanjutnya, apa nilai yang diajarkan di keluarga kamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai yang ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Ya, jadi sampai demikian untuk proses pemulihan diri kepada si anak yang membuat kesalahan. Oke, selanjutnya kita membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat sesuatu aturan atau apa, kita kembali lagi kita membuat dulu keyakinan kelas. Contoh, kalau di lab kita kan sering membuat kesepakatan dengan para siswa. Ini kalau nggak pakai baju seragam gimana, ya kan? Kalau nggak pakai safety gimana? Selain dari aturan yang sudah dibuat oleh K3 LH, itu yang ada undang-undangnya, kita juga memberi sepakat untuk keyakinan kelasnya kita. Kan kadang-kadang kan nggak mungkin kita kan pakai safety, ya kan? Kita membuat keyakinan kelas dulu, sebelum kita buat aturan. Nah, mungkin ini antara kelas A dan kelas B, keyakinan kelasnya pasti berbeda. Begitu juga dengan lab A dengan lab B itu berbeda. Contoh, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, misalkan aturannya seperti ini, dengan ada keyakinan kelas yang lebih kuat. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini kita sudah sepakat. Kalau aturan kan belum tentu sepakat. Ya kan, aturan kan sudah dibuat. Tapi kalau keyakinan kelas ini sama-sama kita. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang bersifat semua merata. Ya, di kelas itu merata. Jadi sama, nggak ada berpikir untuk sini itu sama semua. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata-kata negatif di dalamnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Ya maksimal 9 atau 10 lah maksimal atau aturan keyakinan kelas kita. Jadi main-main tadi. Oke, selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jangan kita hanya mengadopsi yang lain. Kita lihat kondisi di situ. Ya, kita sama-sama. Oke, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita buat keyakinan kelas, jadi jangan kita buat, kita tempel di situ, udah kita biarin. Enggak juga, kita harus meninjau ulang. Kita lihat, kita evaluasi apa yang sudah kita buat sudah berjalan atau belum. Oke, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai dan merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Misalkan ada lagi, misalkan di kelas 9 ini, misalkan apa bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, ya kan? Kalau yang kelas 10 biasanya ingin dihormati. Ya, ini kelas 11 ya. Salah. Nah, misalkan ada yang kelas 10 nih, kan kelas 1 nih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Karena yang kelas 1 itu baru, dia ingin dihormati dan juga harus menghormati
menghormati. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh keyakinan kelas. Oke, kita next ke selanjutnya. Ada 5 kebutuhan khusus 5 kebutuhan dasar pada manusia. Dan ini wajib, ya, kebutuhan ini wajib pada semuanya. Yang pertama, setiap kebutuhannya itu diantaranya setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh atau yang pertama itu di sini mengatakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup kalau di kita ini adalah survival. Nggak ada semua orang nggak butuh hidup. Kita aja kemarin tidak gajian, ya kan? Kita udah duduk ya kan, macam orang apa, ya kan? Ini adalah kebutuhan hidup. Jadi untuk bertahan ini nggak bisa dikompromi untuk kebutuhan hidup. Apapun cerita, susah payah itu yang kita cari. Si anak juga demikian. Nah, kalau bahasa kerennya adalah survival, bertahan hidup, buat rumah, ya kan? Yang belum ada rumah kan buat rumah. Ya kan, sudah punya rumah, cari orang berhidup di rumah, habis itu yang penting bertahan hidup. Selanjutnya juga manusia ini adalah membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kalau marah-marah susah untuk bertahan hidup. Kita harus ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah free, bebas. Ya, mau kemana ya kan bebas. Tapi ingat, ada dilandaskan oleh cinta dan kasih sayang. Kalau bebas tidak ada rasa kasih sayang, ini hancur. Selanjutnya ada kesenangan, fun, ya kan? Kan kadang-kadang kan mengatakan kalau kita kerja sabi, healing, jalan-jalan, ya kan? Gitu kan? Mati singo, ya kan? Oke, selanjutnya ada kekuasaan, power. Ini biasanya dimiliki oleh seorang laki-laki atau sesuatu yang apa? Ini adalah kebutuhan manusia. Begitu semua dia sudah ada, pasti dia yang terakhir ini sampai berlomba-lomba rata-rata, ya kan? Rata-rata, dan semoga tidak terjadi di kita. Begitu semua ada, kekuasaan ini yang dikejar. Ini yang paling ngeri. Yang kelima ini adalah kekuasaan. Yang paling bagus ini adalah dari 5 kebutuhan ini adalah survival, bertahan hidup. Oke, selanjutnya, di sini kita coba. Di sini ada contoh kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya ia ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Coba kita identifikasi tentang jawaban dari Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kenapa? Seru, ya kan? Kan ada kenangan kita kan? Makan yang ini juga. Ibu kejar aku karena ibu guru saya kamu. Ini kenapa sih? Tadi main kejar-kejaran. Kenapa? Karena guru yang kejar. Habis itu main kejar-kejaran karena guru saya, makanya mau dikejar. Selanjutnya apa? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru ngejar aku. Ya kan? Selanjutnya ada lagi, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini yang keempat ini harus kita hindari. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini contoh mewarnai. Ini yang harus kita hindari. Tapi kalau yang 3 yang tadi bisa jadi oke. Tapi yang ini yang harus kita hindari adalah poin yang keempat. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini contohnya hampir sama, teknik saja. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pemikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan nyaman. Sehingga kita
kita memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah dunia yang berkualitas. Kita nggak bergantung dengan orang-orang lain yang apa. Kita semua yang membuat kita bahagia ini adalah yang berkualitas. Kita yang mengontrol diri sendiri, nggak dikontrol sama orang lain. Oke, kita lihat siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Oke, ayo. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Oke, ada nilai-nilai kebajikan apa yang penting, yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Oke. Selanjutnya kita lihat kelima, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ini ada 5 pemantau kontrol guru, posisi kontrol guru. Kita lihat nanti posisi kita berada di mana. Oke, kalau posisi bintang 1, nah ini tidak disarankan, ya kan? Kalau pembuat merasa bersalah juga masih kurang direkomendasi. Kan kalau kita beli belanja online kan kayak gitu kan, kita lihat yang bintang berapa ya kan. Nah, tapi kalau teman, nah ini masih sudah mulai ya, sudah mulai oke. Nah, kalau sebagai pemantau ini sering terjadi ya kan. Sebagai manajer ini yang diharapkan. Dan kita sebagai guru yang posisi kontrol manajer ini yang diharapkan. Kalau sebagai penghukum, nah, tidak disarankan. Kalau kita belanja online bintang 1 beli enggak? Enggak. Kita cari yang bintang 5 ke atas. Manajer ya kan? Oke, next. Oke, kita lihat posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke. Posisi kontrol manajer mengacu pada segitiga restitusi yang mana membantu untuk menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Contohnya gini, ada anak yang bermasalah, kita langsung hukum. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu. Ya, kita pelajari dulu apa dan gimana situasinya. Kita panggil dulu. Kita selaku manajer, kita panggil dulu anak itu. Ya. Nanti setelah kita analisis, baru kita lihat dia butuhnya seperti apa. Kita harus memposisikan si anak itu sebagai manajer, di mana dia bisa mengontrol diri sendiri. Ya, dan kita langsung jadi, oke. Kita lihat dulu siapa yang salah. Tapi otomatis kita nggak cari siapa yang salah. Kita harus cari tahu apa penyebabnya dan gimana solusinya. Oke, posisi kontrol yang mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia. Oke, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk ke posisi kontrol mana Bapak Ibu? Ranting 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ranting 1 tadi menghukum. Yo. Kalau menurut saya ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah masuk ke merasa bersalah. Oke, kita membuat saya kecewa. Kecewa apa? Dia merasa bersalah. Oke, patuhi aturan saya atau awas. Ini mengancam. Maksudnya ke posisi ranking 1. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini 3. Tengah, bagi teman, apa yang telah kamu lakukan sebagai pengontrol? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Oke, menjadi manajer kan? Enggak, saya juga ingin jadi manajer. Oke, kita lihat ke segitiga
di mana guru berperan sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Penyelesaiannya berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Kita untuk menjadi seorang manajer, ya kan, dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Saat mahasiswa atau peserta didik salah, kita jangan langsung kita memarahi. Kita panggil dulu, kita ajak bicara dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita ajak bicara dulu. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang membuat dia sebenarnya salah? Apa kesalahan dia? Kita harus memvalidasi dulu. Kita harus cari tahu dulu apa yang membuat dia salah. Apa kesalahan dia? Jadi kita harus apakan dulu. Setelah kita membuat kesalahan, baru kita nanti kita buat, kita tanyakan gimana ke depannya, gimana itu masuk dalam keyakinan. Dan setelah kita panggil, kita cari tahu masalah, kita buat perjanjian dengan meyakinkan. Ini namanya segitiga restitusi. Jadi kita bukan kalau di sini kita tidak boleh jadi pembuk. Kita sebagai manajer. Nah, oke. Contoh menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kan contoh nih. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, ya, kalau saya bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini untuk kalau yang terakhir ini adalah poin yang terakhir, ini untuk menstabilkan identitas. Ini semua harus langsung kita ini, jangan langsung kita hukum. Kita tanya dulu apa masalahnya, gimana solusinya, apa yang ini, bahkan kita seolah-olah kita juga terlibat dalam hal itu. Jadi dia akan menceritakan hal yang demikian. Oke. Selanjutnya ada yang validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini untuk tindakan validasi. Kita harus memberi motivasi juga di situ, sehingga untuk menanyakan keyakinan itu gampang. Ya, setelah kita menstabilkan, kita memvalidasi, baru kita meyakinkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nilai apa yang telah kita sepakati? Karena kita kan tadi sudah buat kesepakatan yang kelas. Maka kita tanya lagi nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di awal. Selanjutnya, apa bayangan tentang kelas kita yang ideal? Ini kalau contohnya kasusnya yang ada kaitannya dengan kelas. Selanjutnya kita juga meyakinkan kamu mau jadi orang seperti apa. Dari sekian banyak pemaparan yang sudah saya tanya, yang sudah saya berikan, ada nggak kira-kira dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau ada, ya sudah dipersilakan. Oke, ya silakan Bu Nanda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sedikit tentang hukuman. Tadi ada membahas tentang hukuman. Jadi saya ingin menanyakan tentang hukuman. Kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, misalkan terlambat sekolah, apakah boleh kita menghukumnya dengan menyuruh dia menulis catatan? Oke. Satu lagi Pak. Iya boleh. Masalah penghargaan. Apa boleh kita memberikan penghargaan kepada siswa atau kepada siapapun gitu? Oke, sip. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan ke saya.
Jadi saya ingin coba menjawab. Kalau salah nanti sama-sama kita review kembali. Pertanyaan pertama, apakah boleh anak mencatat tadi ya? Hukumannya dengan mencatat. Hukumannya dengan mencatat. Nah, di sini menurut saya mencatat itu kalau hanya mencatatnya yang tidak memberatkan dia, nah ini boleh. Ini kita masukkan ke konsekuensi. Tetapi kalau sudah membuat dia itu jerah, ya kan, membuat dia berat sampai tangannya ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam ranah hukuman. Nah, kita selaku guru tidak boleh menghukum. Jadi kalau hanya sekedar aja boleh. Tapi kalau sudah sampai 100 lembar, 200 lembar itu sampai penuh buku, nah itu boleh. Ini masuk ke dalam ranah hukuman. Kenapa? Karena nanti setelah itu dia tangannya udah nggak bisa nulis lagi. Masuk kelas setelah menulis 100 kali, misalkan 200 kali, begitu masuk kelas dia nggak bisa nulis lagi, nggak bisa ngapain. Tangan ini masuk ke dalam ranah hukum. Mungkin demikian sedikit. Untuk pertanyaan kedua, apa tadi? Memberi penghargaan ya. Oke, kalau untuk memberi penghargaan kita coba lihat ke modifikasi perilaku manusia. Ini ada perilaku internal dan ada perilaku eksternal dan internal. Ini kita lihat nih, kalau yang perilaku eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini untuk memberi hadiah. Jadi kita lihat dulu hadiahnya. Kalau bentuk hadiahnya ini berat atau besar, ini tidak boleh. Kenapa? Karena si anak nanti dia akan mengharap imbalan. Ini suatu motivasi bagi si anak. Ini hadiahnya besar. Ini kalau kamu gini-gini, banyak kejadian. Kalau kamu memang nanti juara 1, kamu kita bawa ke sini. Dia bukan mencari dia hanya mencari dia dibawa ke, misalkan ini kalau kamu juara 1 di bidang lomba ini, kita bawa ke Sabang. Dia yang dia pikirkan bukan apa lagi, dia hanya mengharap penghargaan atau imbalan, dia bisa pergi ke Sabang. Nah, ini masuk ke dalam nanti perilaku yang motivasi eksternal. Tetapi sebaliknya, jika hadiahnya itu hanya untuk memotivasi dia biasa aja, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, tetapi bagusnya dikurangi. Ya, kan bentuk motivasinya motivasinya itu dalam bentuk dukungan aja, tapi juga jangan hadiah yang besar-besar. Nanti takutnya dia kembali ke yang tadi lagi, yang dari dukungan eksternal. Nanti pemikiran dia nggak jalan lagi. Dia hanya memikirkan ke satu sisi. Aku dihargai. Aku dapat ini, aku dapat itu. Jadi nalar dia untuk motivasi. Ini ada lagi ekstrinsiknya itu, ada lagi dia. Ya, jadi bagusnya kalau untuk si anak kita berikan hadiah yang biasa-biasa aja. Kalau kita mau beri, kalau memang nggak beri, ya kita kasih dengan support, dukungan atau motivasi yang lain. Kenapa? Itu takutnya yang saya takutkan satu, cemburu sosial itu masih ada. Seandainya cemburu sosial itu bisa membangkitkan yang lain untuk lebih maju, oke. Tapi itu ya nggak ada terjadi hal demikian. Yang ada apa? Cemburu sosial untuk menjatuhkan. Itu yang ada. Jadi bagusnya untuk motivasi internal ini kita hindari yang namanya pemberi hadiah yang lebih besar, karena dia bisa jadi bentuk hukuman bagi dia. Walaupun jika kita lakukan ini sudah kita kerjakan, untuk ke depan, walaupun nggak bisa langsung kita kecilkan saja, kita perkecil sehingga itu tidak terjadi lagi. Inilah tugas kita sebagai guru masa sekarang dan masa depan. Oke, untuk sesi selanjutnya berhubung waktu kita ambil langsung ke kita masuk ke refleksi ya. Siapa yang bisa mengambil refleksi dari kegiatan hari ini? Oke, kita ke refleksi. Nah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep
inti yang telah Anda pelajari pada sesi ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Oke, kalau ada, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Oke, ya, terima kasih kepada Pak Mukhtar. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan aplaus kepada Bapak Muzakir yang pada kesempatan ini beliau yang sedang mengikuti calon CGP angkatan 11, angkatan 9 yang telah mempresentasikan beberapa macam ilmu kepada kita. Dalam hal ini adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Baktia. Nah, dalam hal ini, dalam hal untuk penyampaian saya rasa sudah cukup bagus, tidak ada kendala satupun. Dan selama mengikuti kegiatan ini, saya mengambil beberapa kesimpulan. Di sini adalah perubahan ilustrasi kontrol sangat bermanfaat untuk kita di sini semua. Yang kemudian dari hasil yang sudah saya refleksikan di sini, saya mendapatkan sebuah nilai-nilai kebijakan ataupun sebuah produktif pada manusia itu sangatlah penting, karena ini menunjukkan bagaimana kita bersifat, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sangat bijaksana. Dan kedua adalah motivasi perilaku kemanusiaan. Ini juga sangat penting, karena dengan adanya perilaku manusia yang hadir, maka di sanalah akan diciptakan suatu kondisi yang sangat kondusif. Nah, yang ketiga yang saya tangkap di sini adalah restitusi, di mana restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan apapun yang bentuk kesalahannya, kita bisa selesaikan dalam bentuk kolaborasi ataupun dengan konsep kerjasama. Yang selanjutnya yang saya tangkap adalah keyakinan sekolah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci kepada yang lebih konkret. Ini maksudnya nanti kalau misalkan kita mengambil sebuah kesimpulan, apapun masalahnya, apapun permasalahannya, maka kita akan mengambil kesimpulannya dengan cara yang lebih rinci dan akan kita konkretkan kembali. Dan selanjutnya yang saya tangkap dari pembicaraan tadi adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat pokok, yaitu 1, kebutuhan terhadap hidup, bertahan hidup maksudnya. Kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian ada lagi kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, yang satu lagi yang bisa saya tangkap dari percakapan kita tadi adalah di mana di sini adalah posisi kontrol. Ini sangat berpengaruh, sangat penting, dan alhamdulillah kita hari ini sudah diperkenalkan dengan yang namanya posisi kontrol. Di mana posisi kontrol ini adalah sebagai salah satunya kita boleh mengambil yang namanya penghukum, siapakah dia, kemudian berbuat rasa bersalah siapapun dia, kemudian teman ataupun pemantau yang akan menjadikan sebagai mengontrol dirinya sendiri, ataupun kita sebagai pada saat kita mengontrol diri kita sendiri, apakah kita meletakkan diri kita itu sebagai manajer. Artinya di sini kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada refleksi kali ini. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Aplaus dulu. Terima kasih atas refleksi yang sudah Bapak berikan kepada kami. Semoga pembelajaran hari ini atau presentasi hari ini membuahkan hasil kepada sekolah kita nantinya. Oke, demikian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya ucapkan selamat belajar dan semoga sukses selalu untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.